Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Sebelum saya memulai video ini, ada sebaiknya saudara-saudara menyaksikan 3 video sebelumnya di dalam tema besar pembenaran oleh iman. Bagaimana Luther awal mula memahaminya. Seperti pada tampilan berikut ini. Hal ini dimaksudkan agar saudara-saudara dapat mengikuti pembahasan video kali ini dengan lebih tepat. Dalam tulisan Martin Luther yang awal sebelum tahun 1515 ditemukan istilah fide atau iman. Dalam pembahasan Mazmur 71 dalam Vulgata atau Mazmur 72 dalam terjemahan Inggris, Luther mengartikan secara tropologis istilah Iustitia Dei, righteousness of God, sebagai fides Christi, faith in Christ. Namun di fase ini yang dimaksudkan dengan fide Christi di sini tiada lain menunjuk pada gagasan humble yang Luther pandang sebagai prakondisi yang harus ada dalam pembenaran. Oberman menjelaskan istilah fide Christi dalam konteks God's faithfulness to His covenant and the believer's faithfulness to the covenant. Jadi, fide Christi yang Luther gunakan dipahami masih dalam konteks pandangan via moderna, di mana fide dipahami sebagai kewajiban minimum yang manusia harus patuhi atau penuhi jika ia mau dibenarkan. Gagasan Luther mengenai iman sedikit mengalami perubahan pada tahun 1515 sampai 1516. Di fase ini dapat dipastikan Luther tidak lagi memahami iman sebagai respons dari pihak manusia, namun sebagai pemberian Allah. Hal ini terlihat dengan jelas dalam bahasan Luther dalam surat Roma. Sebagai contoh, Luther berkata demikian pada waktu mengomentari Roma 4 ayat 7 sebagai berikut. Kitab suci menggunakan istilah kebenaran dan ketidakbenaran dengan cara yang sangat berbeda dengan para filsuf dan ahli hukum, karena mereka menganggapnya sebagai kualitas jiwa. Tetapi dalam kitab suci, kebenaran atau iustisia lebih bergantung pada penyertaan Allah daripada hakikat sesuatu itu sendiri. Satu-satunya orang yang benar adalah orang yang dianggap benar oleh Allah dalam belas kasihannya, karena pengakuannya akan ketidakbenarannya dan doanya bagi kebenaran Allah. Kita benar hanya karena diperhitungkan oleh Allah yang penuh belas kasihan melalui iman kepada firman-Nya. Puncak dari pemahaman Luther mengenai signifikansi iman terdapat pada tahun 1518. Pada tahun ini Luther bergumul dengan gagasan mengenai salib Kristus. Pada tahun ini Luther telah tiba pada kesimpulan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam salib. Yang Luther maksudkan dengan salib di sini menunjuk pada 2 hal, yakni salib Kristus dan penderitaan yang harus dialami manusia.
Pembenaran adalah karya Allah, dan Allah menyatakannya melalui salib Kristus. Jadi, supaya manusia dapat dibenarkan, maka manusia harus melihat karya Allah dalam salib Kristus. Namun, bagaimanakah supaya manusia mampu melihat pernyataan Allah atau anugerah pembenaran dari Allah dalam salib? Maka, manusia harus mempunyai iman. Inilah signifikansi iman bagi Luther. Tanpa iman, manusia tidak akan mampu melihat pernyataan Allah. Tanpa iman, manusia tidak akan mampu melihat karya Allah dalam Kristus dalam membenarkan manusia. Gagasan Luther mengenai signifikansi iman tidak lepas dari interaksinya dengan kitab suci. Pada tahun 1516 sampai 1518, Luther mengajar kitab Ibrani. Pemahaman Luther mengenai iman yang dipandang sebagai kunci dalam memahami pernyataan Allah atau anugerah Allah terkait erat dengan Ibrani 11 ayat 1. Sebagaimana dijelaskan oleh McGrath, waktu Luther membahas ayat tersebut, Luther menegaskan bahwa iman adalah ability to see past visibilia and recognize the invisibilia which lie behind them. Gagasan Luther mengenai signifikansi iman dalam pembenaran nampak waktu Luther membahas Ibrani 11 ayat 8 mengenai bagaimanakah Abraham dibenarkan oleh Allah. Waktu Luther membahas bagian tersebut, Luther menemukan bahwa sama seperti Abraham percaya kepada janji Allah, maka iman yang benar selalu terkait dengan kepercayaan atau penyerahan diri pada janji-janji Allah. Bagaimanakah supaya manusia mempunyai iman? Luther meyakini bahwa iman adalah pemberian Allah. Namun Allah akan memberikannya kepada orang-orang yang humble melalui jalan salib. Bagi Luther, salib bukan saja menunjuk pada salib Kristus, namun juga menunjuk pada Anfechtung, penderitaan yang manusia harus alami. Oleh karena Allah hanya akan memberikan iman kepada mereka yang humble, maka Allah akan memakai penderitaan supaya manusia jadi humble. Oleh karena pengertian dari humble adalah kesadaran bahwa diri manusia adalah orang yang berdosa dan layak dihukum Tuhan, maka Allah akan membawa manusia melalui penderitaan bertemu atau merasakan murka Allah. Dalam pertemuan manusia dengan murka Allah itulah manusia akan menjadi humble, dan dalam penderitaannya manusia akan menyadari keberdosaan dan keberadaannya yang tanpa harapan dan tanpa pertolongan, dan menyadari bahwa ia hanya bergantung pada belas kasihan Allah. Jika manusia telah mencapai kondisi ini, maka Allah akan mengaruniakan kepada kita iman. Namun, kondisi seperti itu pun manusia menyadari dirinya berdosa dan tanpa harapan adalah pekerjaan Allah dalam diri manusia. Namun, iman tanpa pertemuan dengan salib Kristus tentu percuma. Oleh sebab itulah Allah akan mempertemukan manusia dengan salib Kristus. Karya dan anugerah Allah dalam menyelamatkan hidup manusia tersembunyi dalam karya salib Kristus. Karya dan anugerah Allah tersebut akan mampu kita lihat jika kita mempunyai iman. Jika kita mempunyai iman, maka kita akan mampu melihat dan menyadari bahwa salib yang Kristus harus tanggung adalah demi diri kita, demi manusia. Dan jika kita mempunyai iman, maka kita akan dipersatukan dengan Kristus. Dalam persatuan dengan Kristus, keberdosaan kita ditanggung oleh Kristus melalui salibnya, dan kebenaran Kristus dikenakan pada kita. Luther pada tahun 1520 dalam The Liberty of a Christian menggunakan gambaran pernikahan untuk menganalogikan hubungan orang percaya dengan Kristus, sebagaimana yang digunakan Rasul Paulus. Faith unites the soul with Christ as a bride is united with her bridegroom.
As Paul teaches us, Christ and the soul become one flesh by this mystery. Ephesians 5 verse 31 until 32. Dalam sebuah pernikahan, apa yang dulu menjadi milik masing-masing pasangan setelah menikah menjadi milik bersama. Hal yang sama terjadi sewaktu seseorang oleh imannya, maka ia bersatu dengan Kristus. Penderitaan yang manusia alami karena dosa menjadi milik Kristus, dan hal tersebut telah Kristus tanggung di atas kayu salib, dan kebenaran yang menjadi milik Kristus menjadi milik manusia atau dikenakan pada manusia, sehingga ia akhirnya dipandang Allah sebagai orang benar karena kebenaran Kristus yang melekat padanya. Hal tersebut dapat terjadi jika manusia mempunyai iman. Inilah signifikansi iman bagi manusia. Gagasan Luther mengenai iman sangatlah dipengaruhi cara pandang Luther terhadap Allah yang dipahami secara paradoks. Luther menyebut dua istilah yang sangat penting, yakni Deus Revelatus dan Deus Absolutus. Gagasan yang pertama terkait dengan tindakan atau perbuatan Allah yang kelihatan, yakni melalui Kristus. Sedangkan istilah yang kedua terkait dengan keyakinan Luther bahwa ada maksud Allah yang tersembunyi di balik tindakan Allah yang kelihatan atau termasuk melalui murkanya. Gagasan inilah yang mempengaruhi Luther dalam memandang bahwa dalam murkanya tersembunyi anugerah Allah. Dalam penderitaan yang manusia alami tersembunyi maksud Allah, yakni supaya manusia menjadi humble, dan dalam salibnya tersembunyi anugerah dan karya keselamatannya. Jadi, menjelang tahun 1519, waktu di mana Luther mendeklarasikan ajaran pembenaran oleh iman, pemahaman Luther mengenai iman telah mengalami perkembangan yang lebih lengkap. Ada dua keyakinan Luther mengenai iman pada tahun 1519. Pertama, bahwa iman akan membuat seseorang mampu mendengar dan mempercayai janji-janji Allah yang disampaikan dalam pemberitaan firman dan salib. Kedua, iman akan membuat manusia menjadi satu dengan Kristus. Dalam kebersatuan dengan Kristus, maka kebenaran Kristus akan dikenakan kepada manusia. Bagaimanakah awal mula Luther memahami ajaran pembenaran oleh atau dengan iman? Pertama, Luther memahami pembenaran dalam konteks perjanjian. Luther memandang manusia akan dibenarkan oleh Allah jika mereka mempunyai humility dan faith sebagai syarat perjanjian Allah dan manusia. Dilihat dari aspek ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan Luther mengenai pembenaran pada dasarnya masih menggunakan kerangka via moderna. Kedua, Luther memandang manusia tidak mampu memenuhi syarat tersebut dalam hubungan perjanjian antara Allah dan manusia. Ketiga, Allah berkarya dalam diri manusia supaya humility dan faith sebagai syarat perjanjian dapat ada dalam diri manusia, dan cara yang Allah gunakan adalah melalui jalan salib. Keempat, dalam jalan salib, manusia akan menemukan betapa dirinya berdosa dan tanpa pengharapan, dan dengan cara inilah Allah membentuk manusia menjadi humble, dan kepada orang yang demikianlah Allah akan mengaruniakan iman. Kelima, iman yang dimiliki oleh manusia akan membuat manusia yang pertama mampu melihat anugerah keselamatan yang Allah kerjakan dalam salib Kristus. Yang kedua, yang kedua, membuat manusia akhirnya mempercayakan hidupnya pada janji keselamatan yang tersembunyi dalam salib Kristus tersebut. Ketiga, menjadikan manusia bersatu dengan Kristus. Waktu manusia bersatu dengan Kristus, maka kebenaran yang adalah milik Kristus akan diimputasikan kepada kita, sehingga kita akhirnya dinilai atau dinyatakan benar oleh Allah. Model pembenaran yang diajarkan Luther tersebut kemudian hari dikenal dengan sebutan forensic justification.
Jadi, pembenaran yang bersifat forensik tersebut bergantung pada ada atau tidaknya persatuan antara manusia dan Kristus. Dan persatuan antara manusia dan Kristus bergantung pada ada atau tidaknya iman. Dengan demikian, imanlah yang menjadikan kita dibenarkan oleh Allah. Dan iman diberikan Allah hanya jika kita telah humble di hadapannya. Dan humility dalam diri kita hanya Allah yang mampu berikan melalui Anfechtung atau penderitaan yang diizinkannya bagi kita. Menurut saya, yang menjadi titik tolak gagasan pembenaran Luther terletak pada gagasan manusia tidak mampu berperan dalam perjanjian atau pembenaran antara Allah dan manusia. Jika menurut McGrath, dalam konteks penemuan kembali gagasan pembenaran oleh iman, tahun 1518 adalah waktu yang sangat penting bagi Luther, di mana pada tahun itulah gagasan Luther mengenai iman mencapai puncaknya. Dan tahun 1519, presentasi pemikiran Luther di Leipzig mengenai 95 dalil yang dipakukannya adalah buah dari penemuan Luther sebelumnya. Maka saya memandang tahun 1515 sebagai titik tolak perubahan teologi Luther. Titik tolak perubahan teologi Luther harus dilihat dari penemuannya atas ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kewajiban perjanjian dengan Allah, bukan dilihat dari penemuannya dalam memahami salib. Penemuan Luther atas nilai penting salib Kristus dan pentingnya iman dalam pembenaran adalah buah dari pemahaman baru yang Luther temukan mengenai ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kewajiban perjanjian dengan Allah pada tahun 1515. Penelaahan yang telah dilakukan juga membawa kita pada kesimpulan bahwa pandangan New Perspective ada benarnya, namun juga ada salahnya. Pergumulan Luther dalam menemukan kembali ajaran pembenaran oleh iman memang berbeda konteks dengan pergumulan Paulus pada saat ia membicarakan ajaran tersebut dalam surat Galatia. Dalam surat tersebut, Paulus sedang berhadapan dengan isu sunat yang dituntut oleh jemaat Kristen Yahudi kepada jemaat Kristen bukan Yahudi. Dalam hal ini, New Perspective ada benarnya bahwa Paulus dalam surat Galatia tidak sedang membicarakan konteks pergumulan. Apakah manusia dapat memenuhi syarat minimum perjanjian yang ditetapkan oleh Allah supaya mereka dapat dibenarkan oleh Dia? Meskipun demikian, dalam konteks surat Roma, pandangan Paulus dan Luther terdapat kesejajaran. Mereka sama-sama menggumulkan persoalan dosa yang membuat manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dan sama-sama memandang iman kepada Yesus sebagai solusi dari persoalan tersebut. Dilihat dari sudut ini, pandangan New Perspective terhadap pergumulan Luther tidaklah tepat. Jadi kita tidak dapat memungkiri bahwa ada kontinuitas dan diskontinuitas antara pemikiran Luther mengenai pembenaran oleh iman dengan pemikiran Rasul Paulus mengenai topik yang sama. Kita harus lebih berhati-hati dalam memahami ajaran Alkitab dan ajaran para bapa gereja, termasuk Luther. Kita dapat mempelajari pemahaman para bapa gereja mengenai ajaran-ajaran Alkitab yang mereka pelajari, sebab pemahaman mereka dapat memperkaya pemahaman kita. Namun, kita tidak dapat menyamaratakan pandangan mereka dengan pandangan penulis-penulis Alkitab. Baik Rasul Paulus, para bapa gereja termasuk Luther maupun kita memiliki konteks berpikir sendiri-sendiri. Itulah sebabnya dalam upaya untuk memahami baik ajaran Paulus maupun ajaran Luther mengenai pembenaran, kita harus memperhatikan dengan seksama perbedaan konteks antara Rasul Paulus, Luther, dan konteks kita sendiri sebagai penafsir yang sedikit banyak pasti mempengaruhi interpretasi kita.
Dengan memperhatikan keperbedaan konteks ini, kita akan mampu melihat pandangan Paulus maupun Luther dengan lebih jernih, sehingga mampu memahami ajaran mereka sesuai dengan konteksnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.